Satu pujian yang mengingatkan kepada kita, nyamanlah jiwa, karena kita yakin dan percaya Ibu yang kita kasihi, Ibu Maria, saat ini sedang bersama-sama Bapa di surga. Mari kita nyanyikan suatu pujian yang mengingat, bila damai mengiring jalan hidup, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kami ada di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Maka kami percaya apapun yang terjadi bagi kami tidak akan pernah menggeser kami daripada kasih Allah. Dan itu menjadi sebuah jaminan bagi kami untuk kami boleh berbahagia dalam setiap situasi yang Tuhan izinkan bagi kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan tanamkan itu dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Sebastian Bang. Dan kami percaya itu akan mengalir kepada anak-anak. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan suara Tuhan. Suara yang menghiburkan, suara yang menguatkan, suara yang membangkitkan kami untuk boleh menatap kepada Tuhan dalam setiap situasi yang kami alami. Dan pada akhirnya kami melihat Tuhan tidak pernah salah merendah setiap perjalanan kehidupan kami. Kuduskan kami. Dan biarlah Engkau boleh menguatkan keluarga Bapak Pendeta Sebastian Pam dan kami semua yang ada dan sedang mengalami duka cita.
sedang mengalami kehilangan, kami boleh memandang peristiwa ini bukan berdasarkan realita yang terjadi, tapi kami memandang itu bersumber daripada Allah sendiri. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga yang berduka dan juga kita semua sebagai keluarga Allah, mari kita membuka akan teks firman Tuhan kita terambil dalam Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Wahyu 14 ayat 12, 13, 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Iya. Seringkali kita mulai berpikir begini, Tuhan, kenapa orang yang baik ini cepat dipanggil oleh Tuhan? Tuhan, kenapa pelayan yang setia itu cepat dipanggil oleh Tuhan? Kenapa bukan yang itu, tapi kenapa yang ini? Seringkali ketika kita menghadapi sebuah misteri dalam perjalanan kehidupan kita, kadang kata mengapa itu muncul dalam hidup kita semua. Kata mengapa itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita tidak pernah berkuasa atas hidup kita. Dalam perjalanan kehidupan kita ada bagian yang bisa kita kendalikan, betul. Tapi ada bagian dalam kehidupan kita itu di luar daripada kendali kita. Karena di luar daripada kendali kita, maka muncul mengapa itu terjadi. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu kadang membuat banyak orang mulai merasa bahwa Tuhan tidak adil, merasa bahwa Tuhan tidak setia, merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi. Pertanyaan itu pun ada pada pribadi saya, dan saya mungkin juga berpikir bahwa ada pada Bapak Pendeta Sebastian. Pada saat perjalanan saya dari Osaka ke sini, dalam perjalanan sampai ke sini, saya membayangkan akan Ibu Medina yang sudah duluan menuju ke rumah Bapak. Saya membayangkan cerita bagaimana dia harus naik sepeda dan bonceng si kecil untuk mendaki gunung, dan di sana dia harus mengejar kereta supaya dia tidak terlambat ke tempat pelayanan. Bayangan saya itu membawa saya tidak sadar mengeluarkan air mata, dan saya berkata, Tuhan, kenapa orang yang setia seperti ini Engkau panggil? Kenapa orang yang setia melayani bukan karena sebuah pencitraan? Kenapa? Karena kondisi itu tidak pernah dilihat oleh siapapun juga. Kenapa Tuhan panggil? Dan pertanyaan itu menjadi sesuatu misteri dalam diri kita. Misteri dalam kehidupan Bapak Pendeta Sebastian. Kenapa? Saat ini mungkin kita tidak mengerti. Saat ini kita tidak mendapatkan jawaban. Tetapi seharusnya kata mengapa itu tidak boleh membawa kita jauh daripada Tuhan. Mengapa? Karena setiap peristiwa yang terjadi pada dalam hidup kita itu pasti ada dalam izin Allah. Tidak ada satupun yang keluar daripada kontrol Allah. Seringkali saya mengatakan dalam setiap khotbah saya, sebelum peristiwa itu terjadi pada kita, sudah disaring oleh Tuhan sendiri. Bukankah kisah Ayub mengingatkan kita bahwa ketika setan datang untuk menggoda Ayub, harus izin dulu sama Tuhan. Betul? Harus paraf dulu sama Tuhan.
artinya semua dalam izin Tuhan. Kalau semua dalam izin Tuhan, pasti semuanya punya rancangan damai sejahtera. Amin itu. Yeremia 9 ayat 11. Dan mari kita melihat teks kita hari ini berbicara. Berbahagialah orang yang mati dan mati di dalam Tuhan. Banyak orang melihat kematian bukan sebuah kebahagiaan, tapi teks kita berkata kematian itu adalah sebuah kebahagiaan. Tapi pertanyaannya, kebahagiaan bagi siapa? Kebahagiaan bagi siapa? Di sini teks itu berkata bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Itu ayat yang ke-12. Jadi orang yang melihat kematian itu adalah sebuah kebahagiaan, adalah orang yang ada di dalam Kristus, orang yang beriman kepada Kristus, orang yang taat kepada Kristus. Dan saya boleh berkata, almarhumah Ibu Madina adalah orang yang taat, orang yang beriman pada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Tidak mudah seseorang yang mau meninggalkan negaranya dan datang studi di negara lain dan mengabdikan hidupnya bagi negara itu. Tapi beliau memberikan hidupnya bukan hanya bukan untuk Kirgizistan, tapi membagi hidupnya buat Indonesia dan membagi hidupnya buat orang Jepang. Bukankah ini sebuah ketaatan? Bukankah ini bukti sebuah iman yang muncul daripada Allah? Maka di sana dikatakan berbahagia bagi orang yang meninggal adalah orang yang meninggal di dalam Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan juga punya iman kepada Tuhan. Kalau demikian, pertanyaan yang muncul adalah begini. Mengapa orang yang meninggal dalam Tuhan, taat pada Tuhan, beriman pada Tuhan, setia pada Tuhan, ketika dia meninggal dikatakan berbahagia? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Dan jawaban itu tidak pernah diberikan oleh dunia ini, tapi jawaban itu diberikan oleh Alkitab untuk menguatkan kita semua. Kenapa? Karena peristiwa ini, kematian itu adalah sesuatu set dalam kehidupan kita. Amin itu. Pengkhotbah 3 ayat 3 berkata, ada waktu untuk lahir, tapi ada waktu untuk mati. Artinya itu satu set. Tetapi mari kita boleh sungguh lagi melihat, tidak ada seorang pun yang berkuasa atas kematian itu sendiri. Pengkhotbah 8 ayat 8 berkata, tidak ada seorang pun yang mampu menahan amin, dan tidak ada seorang pun yang mampu menahan kematian. Karena kematian itu bukan dalam kedaulatan kita, tapi dalam kedaulatan Allah. Tetapi di dalam kematian kita bisa mendapatkan namanya kebahagiaan itu sendiri. Dan kebahagiaan seperti apa yang dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan? Ayat yang ke-13 itu berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Hal yang pertama, rahasia kita berbahagia dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan bagi kita, bahkan kematian sekalipun adalah. Di situ dikatakan supaya mereka boleh beristirahat dari apa? Jari lelah mereka. Ini hal yang pertama. Kenapa kita berbahagia? Ketika kita beriman pada Tuhan, ketika Tuhan ambil kita, itu menjadi sebuah kebahagiaan. Oleh karena kita beristirahat dari segala jeri lelah kita. Nah, perlu kita perhatikan istilah jeri lelah dalam konteks ini itu berbicara tentang dari kata kapos. Kata kapos itu berarti berhenti dari setiap kesulitan, berhenti daripada setiap kesusahan, berhenti dari setiap segala sesuatu yang menyusahkan hidup kita. Kita berhenti daripada semuanya itu. Terjemahan bahasa Indonesia hanya memakai kata jeri lelah, tetapi terjemahan aslinya itu berbicara tentang berhenti daripada semua kesulitan, kesusahan, bahkan apapun penderitaan yang menimpa hidup kita. Semuanya selesai. Mengapa semua selesai? Itu pertanyaan. Dan ketika itu semua selesai, itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita. Karena kita tahu dunia ini adalah tanah dagang bagi kita. Tidak seorang pun yang kekal di dalam dunia ini, tapi dunia ini adalah tanah dagang. Tapi di dalam tanah dagang pasti namanya penderitaan,
perjuangan, masalah, pergumulan itu banyak dalam kehidupan kita. Sehingga selagi masih hidup, pasti ada pergumulan. Ada yang berkata pada saya, Pak, bagaimana rahsia supaya tidak ada pergumulan? Hanya satu, mati. Tetapi di sini kita melihat, selama kita hidup, pasti ada pergumulan. Ada kesulitan, ada sesuatu yang menyusahkan kita. Tetapi ketika kita mati, Tuhan menyelesaikan semua peristiwa daripada kita. Dan kita mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Bukankah damai sejahtera yang utuh itu ada di sorga? Utuh itu artinya tidak ada yang sobek sekalipun. Artinya ketika kita kembali ke sorga, semua penderitaan selesai. Semua perjuangan selesai. Maka kerinduan seorang hamba Tuhan hanyalah satu. Kapan Tuhan panggil dan kapan Tuhan datang. Hanya itu saja. Kenapa? Karena dia berjuang untuk memberikan hidup. Dan saya percaya, saya sangat mengerti Pendeta Sebastian Merpaul. Saya sangat mengerti Ibu Medina yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana perjuangan mereka mulai dari Minang Ibarat. Saya nggak mengerti bagaimana perjuangan mereka harus tinggal dalam satu kota, ruangan kecil. Tapi beliau tidak pernah ada pengeluhan sekali. Bahkan sampai pada titik ini ada perjuangan yang luar biasa. Penderitaan bukan, perjuangan bukan. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak ada keluhan? Jawabannya satu. Hamba Tuhan ini, bahkan ibu yang sudah dipanggil oleh Tuhan, mata iman mereka bukan melihat pada kesulitan. Mata iman mereka bukan melihat pada kesusahan. Tetapi mata iman mereka tetap memandang pada Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan sekali. Tetapi bersyukur saat ini ibu dan kasih telah bebas daripada semuanya. Dan saat ini bersama dengan Tuhan. Apa yang ditinggalkan? Keteladanan hidup pelayanan yang luar biasa. Saya berkata kepada diri saya, dapatkah saya setia seperti dia? Walaupun orang tidak melihat saya, tapi saya berjuang supaya saya tidak terlambat pelayanan. Bahkan walaupun saya harus mencolok, harus naik sepeda, dan harus ada si kecil ada di sana, ada si kecil harus tidur, harus mengejar kereta itu. Dapatkah saya bisa melakukan? Tapi ada keteladanan. Kenapa keteladanan itu masih ada? Karena dia tidak melihat penderitaan, dia melihat akan kemuliaan yang ada di surga. Dan saya percaya ketika kita melihat kemuliaan dan kebahagiaan di surga, semua penderitaan itu terlalu kecil dibandingkan dengan kemuliaan itu sendiri. Maka di dalam ibadah penghiburan ini, kita semua meyakini bahwa Ibu Kasih sudah berbahagia bersama Tuhan. Tugas kita adalah bagaimana meneladani akan keteladanan pelayanan, meneladani kasih dia kepada Tuhan. Dan saya percaya sudah banyak hal yang mungkin beliau lakukan yang tidak pernah kita tahu untuk mengajar Tuhan. Dan kita harus menggali dan itu menjadi Tuhan. Dan saat ini saya sebagai ketua Dewan Gereja Pusat catat satu sejarah baru dalam GE3 bahwa ada seorang hamba Tuhan yang menyerahkan hidup matinya untuk pekerjaan Tuhan di GE3, dan itu akan terus tercatat. Itu akan terus tercatat dalam sejarah GE3. Kenapa? Karena dia tidak melihat kesulitan, tapi dia berjuang untuk kebahagiaan Kristus. Itu menjadi hal yang pertama. Yang kedua adalah mengapa kematian orang percaya adalah sebuah kebahagiaan. Tidak hanya dia lepas dari semua kesulitan, penderitaan, karena jaminan kebahagiaan Tuhan sediakan bagi dia di surga. Karena mata iman dia selama dia ada dalam dunia adalah mata iman yang menembus kesulitan dan menuju kepada kekekalan itu sendiri. Tapi hal yang kedua yang bisa kita lihat dalam teks ini adalah tidak hanya berbicara tentang dia beristirahat dari jerih lelahnya, tetapi hal yang selanjutnya dikatakan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini bicara tentang apa? Apakah karena kita diselamatkan karena perbuatan? Tidak. Ini berbicara tentang orang yang sudah diselamatkan. Artinya apa? Setelah kita diselamatkan, kita tidak boleh berpangku tangan. Betul? Tetapi setelah kita diselamatkan, kita mengabdikan hidup kita
kepada Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dan Dia itu adalah Kristus sendiri. Maka setelah kita diselamatkan, ingat kita diselamatkan itu bukan karena jasa kita, tapi itu adalah jasa Kristus dari kayu salib. Tapi setelah kita diselamatkan, kita harus memberikan hidup kita untuk mengerjakan misi keselamatan itu. Maka di sini dikatakan perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan apa? Setelah dia diselamatkan dan dia memberi hidupnya untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan yang melayani Tuhan, perbuatan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Maka Wahyu berkata, setiap air mata yang jatuh oleh karena pekerjaan Tuhan itu ditampung dalam firman Allah itu sendiri. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 15 ayat 58. Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jeripayamu tidak sia-sia. Jeripayamu tidak sia-sia. Pertanyaannya adalah, jeripayamu tidak sia-sia itu seperti apa? Sehingga itu memberikan kebahagiaan buat kita. Mari kita baca Daniel pasal yang ke-12 ayat 3. Daniel pasal 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3. Kita baca sama-sama. Daniel 12 ayat 3. 1, 2, 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi di sini berkata, jeripayamu tidak sia-sia. Karena di sana dikatakan kalau kamu hidup bijaksana, hidupmu bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Dan dengan contoh itu banyak orang boleh datang pada Tuhan. Maka hidup bijaksana itu akan menjadi sesuatu yang dicatat oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kemuliaan. Dan kemuliaan bagi orang yang bijaksana adalah kemuliaan seperti matahari. Matahari. Jadi ingat baik, setelah kita diselamatkan, kita setia melayani Tuhan, memberi hidup buat Tuhan. Tuhan mencatat itu sebagai sebuah perbuatan kasih kita kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu kalau berkaitan dengan bijaksana hidup dan menjadi berkat untuk orang lain. Maka kita memiliki kemuliaan yang bercahaya seperti matahari. Tapi selanjutnya, kalau kita menuntun orang lain untuk datang pada Tuhan, melalui pelayanan kita banyak orang boleh datang pada Tuhan. Satu orang saja, di situ dikatakan cahaya, kita mendapatkan kemuliaan, bercahaya seperti bintang-bintang. Artinya apa? Kenapa kemuliaan? Semua yang ada di dalam dunia itu tidak ada nilainya kalau berkaitan dengan kerajaan sorga. Dan di sana adalah kemuliaan itu yang dikaruniakan Tuhan. Kenapa saya mengangkat itu? Karena saya percaya almarhum yang dipanggil oleh Tuhan adalah seorang pribadi yang hidupnya bijaksana, menopang keluarga, membimbing anak-anak, menjadi berkat bagi jemaat di sini, menjadi berkat bagi jemaat di Niki, menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Walai, menjadi berkat bagi jemaat dari 3 sejebat. Artinya dia sudah mengumpulkan kemuliaan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kemuliaan, sebagai jeripaya. Dan di sana kita percaya, ketika kita bertemu dengan almarhum, kita percaya bahwa dia akan memakai mahkota kemuliaan yang tidak ada bandingnya. Karena dia mengabdikan hidup. Sini tantangan buat kita. Kalau saya milik Tuhan, saya beriman sama Tuhan, sudah hidup ini membawa saya untuk melihat melampaui penderitaan dan mampu melihat kebahagiaan dalam kerajaan surga. Atau mata kita hanya melihat kesulitan dalam dunia ini dan kita mulai mempertanyakan di mana Tuhan itu. Ataukah mata kita mampu menembus semua kesulitan dan kita mampu melihat kesulitan sebuah rendah yang Tuhan sedang merendah dan membawa kita kepada kebahagiaan surga. Yang kedua, apakah selama saya menjadi orang Kristen, sudahkah saya mengabdikan hidup saya? Sudahkah saya mengejar kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saya? Kalau belum, hari ini adalah sebuah kesempatan kita kembali pada Tuhan dan mengabdikan hidup kita. Jadi orang berkata begini dalam buku Surah Al-Quran, dia katakan hidup kesementaraan itu hanyalah cover buku, sedangkan hidup kekekalan itu dari daftar isi sampai pada kesimpulan.
Mau hidup jangan hanya cover buku atau mau hidup dalam keseluruhan dari daftar isi sampai saksi. Kalau saya beli buku, yang saya mau itu adalah daftar isi sampai pada kesimpulan. Betul ya? Dan mungkin orang beli cover walaupun covernya ini. Dan saya percaya itu lebih sudah dipersiapkan semua. Dan dia sudah mendapatkan kekekalan itu. Kita berdoa supaya Tuhan terus menguatkan akan Bapak Pendeta Sebastian. Saya percaya itu tantangan buat beliau dalam setiap khotbah yang disampaikan pada jemaat. Dan saya percaya di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menguatkan hamba. Karena adalah setiap langkah pun diatur. Amin itu ya. Dan di situ di samping yang lalu tadi pasti nyaman juga. Bukan karena Bapak Pendeta Sebastian, tetapi karena Tuhan menopang hidup kedua anak. Saya percaya Salem dan mereka bukan milik seutuhnya daripada Bapak Pendeta Sebastian Nepal dan Ibu Dina, tapi adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan mengambil salah satu daripada orang tua, Tuhan bertanggung jawab atas kedua. Dan sekali kita percaya Tuhan pasti memberikan masa depan. Orang tua memelihara terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas memelihara kedua anaknya. Maka itu menjadi doa kita dan keyakinan kita supaya keluarga ini terus dipakai oleh Tuhan, mengabdi dan menjadi contoh. Mari kita tunggu. Bapa di sorga, terima kasih Engkau boleh berbicara buat kami, anak-anakmu yang boleh belajar tunduk dan taat pada Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Di mana ketika tanggamu mengerjakan itu, mungkin ada luapan perasaan kami dengan penuh tanya berkata, mengapa kau mengizinkan kami? Tapi firman mengajar kami untuk mampu melihat bahwa Tuhan tidak pernah merancang kehancuran dalam hidup, tapi Engkau merancang damai sejahtera. Karena Engkau menyediakan kebahagiaan bagi orang yang mati dalam Tuhan. Dan saat ini kami berdoa menatang akan hamba-Mu Bapak Pendeta Sebastian dan kedua anak asuh. Kami percaya bahwa ini bukan hal yang gampang. Dua pribadi yang telah disatukan oleh Tuhan bertahun-tahun dalam pemberkatan Tuhan. Kemarin dalam kesementaraan Engkau harus memisahkan mereka. Kami percaya bahwa ini bukan hal yang gampang. Tetapi Tuhan yang melakukan peristiwa ini adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan almarhum Ibu Dina, bahkan juga berdaulat atas kehidupan Bapak Sebastian. Dan Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan hamba-Mu dan pelayanan hamba-Mu dan masa depan daripada kedua. Maka kami berdoa, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus boleh menuntun akan hamba-Mu, sehingga pada akhirnya hamba-Mu boleh mengerti mengapa istri kekasih yang dikasih sungguh-sungguh Tuhan harus mengerti. Mungkin kedua anak ketika bertumbuh besar mereka akan bertanya, tapi pada akhirnya mereka akan mendapatkan jawaban dari firman bahwa Tuhan tidak pernah salah merancang hidup. Terima kasih Tuhan, kami menatang keluarga kami ke dalam tangan kasih. Biarlah mereka semakin dikuatkan, dimudahkan, dan Tuhan semakin hidup. Inilah doa kami. Kami menatang juga akan orang tua daripada almarhum Ibu Dina yang ada di Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati Papa, Engkau memberkati Mama, Engkau memberkati sanak saudara yang ada, yang saat ini tidak ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus boleh menghibur dan menguatkan mereka, dan bahwa mereka mampu melihat akan kebahagiaan bagi orang yang mati dalam melayani, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, tapi mereka boleh bangkit dan mereka disambutkan dengan ucap syukur. Keluarga Bapak Sebastian Nepal yang ada di Indonesia, Tuhan memberkati, Engkau menghibur mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka juga menjadi pendoa untuk menguatkan Bapak Sebastian Nepal dan juga anak-anak. Jadikan kami semua terus menjadi keluarga Allah bersama dengan hamba-Mu Bapak Sebastian, sehingga kami boleh selalu menopang, menghibur dan menguatkan satu dengan lain.
Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya menguatkan dan menyembuhkan seluruh jemaat secara khusus keluarga. Kita nyanyikan satu puji, kekuatan serta Selamat malam, terima kasih untuk kebersamaan kita. Pertama-tama kami mengucapkan mewakili dari gereja dan majelis dan jemaat semua mengucapkan turut berbelasungkawa atas kematian kami yang tercinta, istri yang tercinta, dan sosok yang sangat-sangat kami kagumi selama ini. Dan saat-saat terakhir juga memberikan pelajaran yang baik untuk kita semua. Saya percaya di semua keadilan dan kedaulatan Tuhan di atas segalanya. Saya percaya juga kita tidak gampang yang sudah Pak Ayub juga sudah sampaikan, tidak gampang dijelaskan. Tapi kami yang kecil ini, kami yang terbatas ini, yang seperti sapu lidi akan menjadi satu untuk menukar besi. Banyak kata yang mungkin bisa saya sampaikan, tapi tidak bisa sampaikan dengan kata-kata, tapi dengan hati kami bukan duka cita dari Pak Sebastian Marpaung dan keluarga, tapi menjadi duka cita kita semua. Kami mewakili dari majelis, dan bukan majelis saja, kita akan mengangkat satu pujian, dan kami mengundang para majelis di depan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, dan tidak salahnya juga nanti jemaat dan Bapak Ibu Saudara juga bisa menonton yang merasa majelis sudah maju. Ini Mas. Mari puji.
inilah doa kami Pak Bastian, Bapak yang menjadi teladan bagi kami. Sebelum kita menguatkan Bapak, kita semua harus kuat. Kita harus kuat untuk menguatkan Bapak. Masih banyak perjalanan yang harus kita tempuh Pak Bastian. Kembali masuk Pak Bastian. Kembali masuk Pak Bastian. Dari